Selamat datang di Telemas Pitzenkorpa. Kami membaca dari Giordano Bruno and the Hermetic Tradition karya Francis Yates, sebuah karya yang secara mendasar mengubah cara para sarjana memahami substrat intelektual di bawah sihir Renaissance dan, lebih jauh lagi, silsilah esoterisme barat itu sendiri. Bagian ini berkaitan dengan momen ketika sebuah manuskrip Yunani tiba di Florence sekitar tahun 1460 yang berisi Corpus Hermeticum, sebuah teks yang dimaksudkan untuk melestarikan ajaran Hermes Trismegistus, orang bijak Mesir yang legendaris. Apa yang dikaji Yates di sini bukan sekedar sejarah tekstual, namun benturan antara otoritas Kristen dan gnosis pagan, dan bagaimana benturan tersebut menghasilkan struktur izin intelektual bagi sihir Renaissance untuk ada dalam Eropa Kristen. Taruhannya mutlak, jika Hermes dapat dibaca sebagai Nabi Kristus pra-Kristen, maka ajaran magisnya dapat direhabilitasi. Jika dia tidak bisa, maka siapapun yang mempelajari karya-karyanya sedang memperdagangkan setan. Yates menelusuri argumen ini melalui keputusan luar biasa Lactantius, Agustinus, dan akhirnya Cosimo de' Medici yang meminta Marsilio Ficino menerjemahkan Hermes sebelum Plato, menempatkan magus Mesir di depan filsafat Yunani itu sendiri dalam antrean pembelajaran Renaissance. Ini adalah momen ketika esoterisme barat menjadi terhormat secara filosofis di mata kekuatan ortodoks. Bagian ini termasuk dalam tradisi sejarah intelektual Renaissance yang diresmikan oleh Jacob Burckhardt dan disempurnakan oleh Paul Oscar Christeler. Namun Yates menambahkan elemen penting. Ia membaca kebangkitan hermetik bukan sebagai keingintahuan kuno, tetapi sebagai kekuatan transformatif. Ketika orang lain memandang para pesulap Renaissance sebagai penanut platonis yang bingung dan mencoba-coba tahayul, Yates mengakui mereka sebagai pewaris teologi alternatif yang sadar dan koheren, teologi yang diklaim dahului dan mendasari agama Kristen itu sendiri. Kata sempurna, atau Sermo Perfectus, adalah terjemahan yang tepat dari judul asli Asclepius dalam bahasa Yunani, dan bagian yang dikutip oleh Lactantius dalam bahasa Yunani kira-kira sama dengan bagian dalam terjemahan Latin kami. Demikianlah Asclepius, karya yang berisi gambaran aneh bagaimana orang Mesir mengaram berhala dan ratapan agama Mesir, menjadi disucikan karena membuat nubuatan tentang anak Tuhan. Bukan hanya dalam Asclepius para penulis hermetik menggunakan ungkapan anak Tuhan. Pada awal Pimander, yang merupakan kisah penciptaan hermetik, dikatakan bahwa tindakan penciptaan terjadi melalui firman yang bercahaya, yang adalah anak Allah. Ketika membahas anak Allah sebagai firman yang kreatif, dengan kutipan dari kitab suci, Lactantius memberikan konfirmasi dari orang-orang bukan Yahudi, dengan menunjukkan bahwa orang-orang Yunani menyebut dia sebagai Logos, dan juga Trismegistus. Dia pasti memikirkan bagian tentang firman yang kreatif sebagai anak Allah dalam Pimander, dan dia menambahkan bahwa Trismegistus, yang dengan berbagai cara menyelidiki hampir seluruh kebenaran, sering menggambarkan keunggulan dan keagungan firman. Memang benar, Lactantius menganggap Hermes Trismegistus sebagai salah satu peramal dan nabi non-Yahudi terpenting yang meramalkan kedatangan agama Kristen, karena dia berbicara tentang anak Allah dan sabda. Dalam 3 bagian institut dia mengutip Trismegistus dengan Sibyl sebagai kesaksian tentang kedatangan Kristus. Lactantius tidak mengatakan apapun yang menentang Hermes Trismegistus. Ia selalu menjadi penulis yang paling kuno dan bijaksana, yang tenor karyanya sesuai dengan agama Kristen, dan yang menyebut Tuhan Putra menempatkannya bersama Sibyl sebagai seorang nabi bukan Yahudi. Secara umum, Lactantius mengutuk penyembahan patung, dan dia juga berpikir bahwa setan yang digunakan oleh orang Majus adalah malaikat jatuh yang jahat. Namun hal-hal ini tidak pernah dia kaitkan dengan Trismegistus, yang selalu tampil sebagai otoritas yang dihormati dalam kebenaran ilahi. Tidak mengherankan jika Lactantius menjadi ayah favorit bagi magus Renaissance yang ingin tetap menjadi seorang Kristen. Akan tetapi, Agustinus merupakan kesulitan bagi magus Renaissance yang ingin tetap menjadi seorang Kristen,
Karena Agustinus dalam Civitate Dei memberikan kecaman keras atas apa yang ditulis oleh Hermes oleh Mesir, disebut Trismegistus, mengenai berhala, yaitu bagian dalam Asclepius, yang ia kutip secara panjang lebar, tentang bagaimana orang Mesir dalam agama magis mereka menghidupkan patung dewa-dewa mereka dengan cara sihir, dengan menarik roh ke dalamnya. Agustinus menggunakan, bukan teks Yunani dari Asclepius, seperti yang dilakukan Lactantius, namun terjemahan Latin yang sama yang kita miliki, dan karena itu setidaknya berasal dari abad keempat. Seperti disebutkan sebelumnya, terjemahan ini dulunya dikaitkan dengan Apuleius dari Madaura. Konteks di mana Agustinus menyiram bagian penyembahan berhala dalam Asclepius adalah penting. Dia telah menyiram sihir secara umum dan khususnya pandangan tentang roh atau desmon yang dipegang oleh Apuleius dari Madaura. Apuleius dari Madaura adalah contoh yang mencolok dari salah satu dari orang-orang tersebut yang berpendidikan tinggi dalam budaya umum dunia Yunani Romawi, yang bosan dengan ajaran-ajaran basi di sekolah-sekolah, mencari keselamatan dalam ilmu gaib, dan khususnya dalam jenis ilmu gaib Mesir. Lahir sekitar tahun 123 M, Apuleius dididik di Kartago dan Athena dan kemudian melakukan perjalanan ke Mesir di mana ia terlibat dalam tuntutan hukum yang menuduhnya melakukan sihir. Dia terkenal dengan novelnya yang luar biasa, yang populer dengan judul Keledai Emas, yang pahlawannya diubah oleh para penyihir menjadi seekor keledai, dan setelah banyak penderitaan dalam wujud binatangnya, ia diubah kembali menjadi wujud manusia setelah mendapat penglihatan luar biasa dari Dewi Isis, yang datang kepadanya di pantai yang sepi tempat ia mengembara dengan putus asa. Akhirnya dia menjadi pendekar Isis di kuil Mesir. Keseluruhan suasana novel ini, dengan tema etisnya, inisiasi atau iluminasinya yang luar biasa, warna Mesirnya, bagaikan suasana tulisan-tulisan hermetik. Meskipun Apuleius sebenarnya bukan penerjemah Asclepius, karya itu pasti menarik baginya. Agustinus menyebut Apuleius seorang Platonis, dan ia menyerang Apuleius karena pandangannya tentang roh udara atau daemon yang ia anggap sebagai perantara antara dewa dan manusia dalam karyanya tentang iblis Socrates. Agustinus menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak beriman, bukan karena ia tidak percaya pada roh-roh jahat atau setan, tetapi karena menurutnya mereka adalah roh-roh jahat atau setan. Dia kemudian menyerang Hermes Trismegistus karena memuji orang Mesir atas keajaiban yang mereka gunakan untuk menarik roh atau setan tersebut ke dalam patung dewa mereka, sehingga menghidupkan patung tersebut atau menjadikannya dewa. Di sini dia mengutip secara lisan bagian pembuatan dewa dalam Asclepius. Ia kemudian membahas ramalan bahwa agama Mesir akan berakhir, dan ratapan atas lenyapnya agama tersebut, yang ia tafsirkan sebagai ramalan berakhirnya penyembahan berhala dengan datangnya agama Kristen. Oleh karena itu, di sini juga, Hermes Trismegistus adalah nabi kedatangan agama Kristen. Tetapi semua pujian atas hal ini diambil alih oleh pernyataan Agustinus bahwa ia mengetahui masa depan dari setan-setan yang ia sembah. Hermes meramalkan hal-hal ini sebagai sekutu iblis, menyembunyikan bukti nama Kristen, namun meramalkan dengan isyarat yang menyedihkan, bahwa dari situlah kehancuran semua tahayul penyembahan berhala mereka akan terjadi. Karena Hermes adalah salah satu dari mereka yang mengenal Tuhan, tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan, juga tidak bersyukur, tetapi menjadi sia-sia dalam imajinasi mereka, dan hati bodoh mereka penuh dengan kegelapan. Namun, lanjut Agustinus, Hermes ini mengatakan banyak hal tentang Tuhan sesuai dengan kebenarannya, meskipun dalam kekagumannya terhadap penyembahan berhala Mesir dia buta, dan ramalannya tentang kematian penyembahan berhala dia dapatkan dari iblis. Sebaliknya, ia mengutip seorang nabi sejati, seperti Yesaya, yang mengatakan, berhala-berhala Mesir akan tergoncang di hadapannya, dan hati Mesir akan luluh di tengah-tengahnya. Agustinus tidak mengatakan apapun tentang penyebutan Hermes tentang anak Tuhan, dan keseluruhan pembahasannya mengenai subjek ini mungkin, sebagian,
merupakan jawaban atas pemuliaan Lactantius terhadap Hermes sebagai seorang nabi bukan Yahudi. Agustinus dengan demikian menegaskan dengan sangat kuat otoritasnya tentang kekunoan Hermes Trismegistus yang ekstrim, yang jauh sebelum orang bijak dan filsuf Yunani. Dan dengan memberinya sebuah silsilah, yang menyatakan bahwa ia bertanggal 3 generasi lebih lambat dari generasi yang sezaman dengan Musa, Agustinus mengajukan sebuah pertanyaan yang banyak diperdebatkan mengenai tahun relatif Musa dan Hermes. Apakah Hermes sedikit lebih lambat dari Musa, meskipun jauh lebih awal dari orang Yunani, seperti yang dikatakan Agustinus? Apakah dia sezaman dengan Musa, atau lebih awal dari Musa? Semua pandangan ini dianut oleh para Hermetis dan Magi di kemudian hari. Kebutuhan untuk membincangkan dia dalam hubungannya dengan Musa dirangsang oleh kedekatannya dengan kitab Kejadian yang pasti menyerang setiap pembaca Hermetik Pimander. Dari para penulis Kristen mula-mula lainnya, kita dapat mengetahui lebih banyak tentang Hermes Trismegistus, khususnya dari Clemens dari Alexandria, yang, dalam uraiannya yang mencolok tentang prosesi para pendeta Mesir, mengatakan bahwa penyanyi yang memimpin prosesi tersebut membawa 2 buku musik dan himne karya Hermes. Horoscopus membawa 4 buku karya Hermes tentang bintang-bintang. Dalam uraiannya, Clement menyatakan bahwa ada 42 buku karya Hermes Trismegistus. 36 di antaranya membuat keseluruhan filsafat orang Mesir, 6 lainnya membahas tentang kedokteran. Sangat tidak mungkin bahwa Clemens mengetahui salah satu dari Hermetica yang telah sampai kepada kita. Namun para pembaca zaman Renaissance percaya bahwa di dalam Corpus Hermeticum dan Asclepius terdapat orang-orang berharga yang selamat dari perpustakaan suci besar yang dibicarakan oleh Clemens. Sekitar tahun 1460, sebuah manuskrip Yunani dibawa ke Florence dari Makedonia oleh seorang biarawan, salah satu dari banyak agen yang dipekerjakan oleh Cosimo de' Medici untuk mengumpulkan manuskrip untuknya. Isinya salinan Corpus Hermeticum, bukan salinan lengkap, karena hanya berisi 14 dari 15 risalah dalam koleksinya, yang terakhir hilang. Meskipun manuskrip Plato sudah dikumpulkan, menunggu terjemahan, Cosimo memerintahkan Ficino untuk mengesampingkannya dan segera menerjemahkan karya Hermes Trismegistus, sebelum memulai dengan para filsuf Yunani. Ficino sendirilah yang menceritakan hal ini kepada kita, dalam dedikasinya kepada Lorenzo de' Medici dari komentar Plotinus di mana ia menggambarkan dorongan yang diberikan pada studi Yunani dengan kedatangan Gemistus Plato dan sarjana Bizantium lainnya ke konsili Florence. Dan bagaimana ia sendiri ditugaskan oleh Cosimo untuk menerjemahkan hazanah filsafat Yunani yang kini masuk ke barat dari Bizantium. Cosimo, katanya, telah menyerahkan kepadanya karya-karya Plato untuk diterjemahkan. Namun pada tahun 1463, Ficino mendapat kabar dari Cosimo bahwa dia harus menerjemahkan Hermes terlebih dahulu, sekaligus, dan kemudian melanjutkan ke Plato. Ficino melakukan terjemahannya dalam beberapa bulan, sementara Cosimo tua, yang meninggal pada tahun 1464, masih hidup. Kemudian dia mulai dengan Plato. Ini adalah situasi yang luar biasa. Ada karya lengkap Plato yang menunggu, dan mereka harus menunggu sementara Ficino dengan cepat menerjemahkan Hermes, mungkin karena Cosimo ingin membacanya sebelum dia meninggal. Ini adalah kesaksian yang luar biasa terhadap reputasi misterius yang maha besar. Cosimo dan Ficino mengetahui dari para ayah bahwa Hermes Trismegistus jauh lebih awal daripada Plato. Mereka juga mengenal bahasa Latin Asclepius yang membangkitkan selera akan kebijaksanaan Mesir kuno dari sumber yang sama. Mesir ada sebelum Yunani, Hermes lebih awal dari Plato. Apa yang direkonstruksi atas di sini adalah krisis otoritas intelektual yang secara mendasar membentuk sihir Renaissance. Dua bapa gereja membaca teks hermetik yang sama dan mencapai kesimpulan yang berlawanan. Lactantius, yang menulis pada awal abad keempat,
Melihat Hermes sebagai seorang nabi kafir yang seruannya kepada anak Tuhan dan firman menempatkannya sejajar dengan teologi Kristen. Saksi non-Yahudi terhadap kebenaran yang nantinya akan diungkapkan sepenuhnya oleh agama Kristen. Agustinus, yang menulis 1 abad kemudian dengan ketepatan teologis yang lebih tajam, melihat bagian yang sama dan menyimpulkan bahwa kemampuan Hermes untuk menubuat berasal dari setan, sehingga secara rohani ia tidak dapat diandalkan bahkan ketika ia secara tidak sengaja benar. Keajaiban dalam Asclepius, penghidupan patung melalui pengikatan roh, Agustinus secara eksplisit dikutuk sebagai praktik setan. Kejeniusan analisis Yates terletak pada bagaimana para penyihir Renaissance mengeksploitasi ambiguitas antara kedua otoritas ini. Jika Anda ingin mempraktikkan sihir dan tetap menjadi Kristen, Lactantius menawarkan Anda perlindungan. Hermes adalah orang yang kuno, berwibawa, dan ajarannya selaras dengan doktrin Kristen tentang firman. Agustinus menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukti bahwa teks-teks tersebut berbahaya, yang berarti teks-teks tersebut mempunyai kekuatan. Beberapa pesulap mengadopsi strategi yang mengklaim bahwa bagian-bagian yang tidak pantas, yang dikutip Agustinus tentang animasi patung, adalah interpolasi di kemudian hari, penyelewengan yang ditambahkan oleh orang-orang yang kurang berpikiran pada teks asli Mesir. Yang lain, seperti Giordano Bruno, kemudian meninggalkan kompromi tersebut sepenuhnya dan berpendapat bahwa agama magis Mesir sama sekali tidak korup, namun merupakan agama yang paling benar, dan bahwa agama Kristen telah mengaburkannya. Namun semuanya membutuhkan Hermes yang kuno, lebih awal dari Plato, lebih dekat dengan Musa, berasal dari Mesir sebelum Yunani memiliki filsafat. Masalah silsilah tersebut, yang ditanamkan oleh Agustinus sendiri ketika ia mengencani Hermes 3 generasi setelah Musa, menjadi obsesi para Hermetis Renaissance. Keseluruhan bangunan intelektual sihir Renaissance bergantung pada penanggalan yang tepat, pada menjadikan Hermes cukup dewasa untuk menjadi berwibawa dan cukup dini untuk mendahului segala tuduhan bahwa ia berasal dari agama Kristen. Wawasan Yates yang paling menghancurkan muncul di bagian akhir. Cosimo de' Medici, sekarat, memerintahkan Ficino untuk menerjemahkan Hermes sebelum Plato. Karya lengkap dari sumber filsafat barat bisa menunggu. Kumpulan kebijaksanaan Mesir yang terpisah-pisah, yang setengahnya oleh Agustinus disebut sebagai setan, tidak dapat melakukan hal itu. Ini bukan beasiswa. Ini adalah rasa lapar orang yang sedang sekarat untuk menyentuh sesuatu yang lebih kuno daripada akal, lebih autentik daripada sistem. Dan rasa lapar itu, menurut Yates, adalah gambaran sebenarnya dari Renaissance, bukan pemulihan pembelajaran klasik, namun penataan ulang secara gaib seluruh hierarki spiritual di Barat. Berikutnya, Marsilio Ficino, 3 buku tentang kehidupan. Tema Speak Zen Corpa. Jika arsip ini bermanfaat bagi Anda, dukunglah di Patreon. Tautan dalam deskripsi.